Terima kasih Kapolri. Terima kasih polisi. Polisi RI. Kalian sering dicaci maki. Sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu. Benar nggak? Minta reformasi, reformu. Ya kan? Tapi kalian sekarang buktikan. Ini saya bukan memuji-muji sekali lagi. Tapi benar. Di tengah krisis Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu karena kalian dekat sama rakyat. Saudara-saudara, kenapa saya dekat dengan petani? Karena saya dulu komandan pasukan. Komandan pasukan tempur. Kita kalau mau berangkat operasi tempur, yang kita cek bukan peluru. Kita cek peluru, tapi kita cek dulu. Ada beras enggak? Kalau ada beras kita hitung, berasnya kuat untuk berapa hari. Kalau berasnya untuk 5 hari, ya 5 hari kita operasi. Kalau berasnya 14 hari, 14 hari kita operasi. Bayangkan saudara-saudara, kalau nggak ada beras. Kalau nggak ada beras, tentara itu juga susah dia beroperasi. Makanya di tentara kita diajarkan survival. Kalau nggak ada makanan, kita harus cari makanan sendiri. Ya. Dan sejarah bangsa mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita perang kemerdekaan, dulu itu nggak ada APBN, ya nggak ada APBN, tentara nggak ada gajinya, polisi nggak ada gajinya, ya nggak ada surat keputusan, ya kan? Jadi ada enaknya juga dulu ya, kita kalau lagi semangat kumpulin anak buah, kasih pangkat ke diri kita sendiri, kan begitu kan? Aku pantasnya jadi kolonel. Tahu-tahu diturunin besok harinya. Saudara-saudara, waktu itu para petani yang dukung tentara dan polisi. Sewaktu saya masih muda, sekarang sih jiwanya masih muda. Tapi dulu waktu saya masih usia muda sebagai letnan, bahkan sebagai taruna, kalau saya latihan di kampung-kampung, rakyat desa, rakyat kampung keluar memberi makan kepada kita, memberi minum kepada kita. Padahal mereka hidupnya sangat susah. Mereka punya pisang-pisang dikasih. Mereka punya ubi-ubi dikasih. Mereka punya tiwul, ya tiwul dikasih. Tiwul itu makanan Jawa Tengah, Banyumas. Di sini ada tiwul, Jawa Timur. Hah? Ada? Namanya tiwul juga ya? Dari singkong. Jadi itulah sejarah bagaimana saya semakin sadar waktu itu pentingnya para petani, para nelayan. Para petani dan para nelayan adalah produsen makan untuk seluruh bangsa dan negara. Karena itu setiap mereka yang ingin untuk melihat negara dan bangsa kita langgeng harus fokus dan memperhatikan masalah pangan ini. Karena itu saya terima kasih tim pertanian, tim pangan saya sangat baik, sangat kuat. Ya, dipimpin Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan, Bulog, Agrinas, semuanya. Dan didukung oleh Panglima TNI, didukung oleh Kapolri, jajarannya. Dan saya katakan bahwa TNI kita, tentara kita adalah tentara rakyat. Dan polisi kita adalah polisi rakyat. Kita bukan hanya tentara profesional. Ya, profesional penting dari segi kemampuannya. Kita tidak semata-mata polisi profesional. Saudara-saudara para Bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat. Harus sangat dekat dengan rakyat. Tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini
tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak. Dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri di tingkat lapangan. Jadi saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini. Saya melihat peran Polri luar biasa, dan di sini saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus. Kalau baik, kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Iya kan? Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang, ya manajernya baik, ya kan? Pelatihnya baik, kapten kesebelasannya baik, benar nggak? Kontrak diperpanjang, benar kan? Kalau nggak beres, copot. Sederhana, benar nggak? Ini namanya hidup, saudara-saudara. Jadi jangan kau pingin jadi kapten kesebelasan sepak bola, kalah, pingin diperpanjang terus. Ya enggak. Menteri Pertanian umpamanya, iya kan? Kalau nggak bisa swasembada pangan, ya ternyata saya kasih target 4 tahun, 1 tahun bisa. Waduh. Bingung saya. Akhirnya terpaksa saya kasih bintang jasa utama, ya. Kasih bintang, bukan Hari Pahlawan, bukan 17 Agustus, kasih bintang. Kalau dia berhasil tahun ini lagi, gimana gue kasih bintang lagi, ya kan? Bintang kelas apa lagi lah, waduh ini. Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi. Kapolri belum pernah menerima bintang Mahaputra, belum ya? Nanti Presiden Prabowo yang kasih bintang. Panglima TNI juga belum terima juga kau. Presiden Prabowo memberi. Jadi ini takdir yang belum aku yang berikan, iya kan? Tapi capeknya juga yang nggak beres-beres, gue yang harus beresin juga nih, saudara-saudara. Jadi ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Waktu di pertempuran, ya, di sejarah, banyak sejarah, termasuk sejarah Indonesia. Waktu perang dulu, batalan-batalan tuh ya ada nomornya ada. Tapi dulu terkenalnya tuh komandannya. Batalion Sarwa Edi, Kompi Sarwa Edi, Batalion Ahmad Yani, Batalion Kemal Idris. Dulu begitu, ya. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, copot. Ini saya lihat Pak Listio ini berhasil, ya gimana? Aku mau ngomong apa, ya kan? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya sok muji-muji loh. Aku pelit juga tuh kalau kasih penghargaan. Tapi saya ingin objektif. Habis itu jagung. 2 kali ya kau undang saya panen raya. 3 kali. Udah 3 kali, ketiga ini. Habis itu ada pameran stand itu, ya kan? Dan ada selalu bukti inovasi. Ya, bagaimana?
Saya gembira, bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang, kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya, sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri, terima kasih polisi RI. Kalian sering dicaci maki, sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu, benar nggak? Minta reformasi, ya kan? Tapi kalian sekarang buktikan. Ini saya bukan memuji-muji sekali lagi, tapi benar, di tengah krisis Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu, karena kalian dekat sama rakyat. Kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur, sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa. Maaf, briket arang dari tongkol ini nanti, ya saya setuju, miracle ini, ya. Orang lain boleh tegang, wah ini banyak ada warga negara asing di sini juga, ya. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia lah, belum bisa ya. Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya. Biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Briket. Arang. Apa itu arang? Nanti dia buka chat GPT. Aku keliru juga undang-undang mereka. Dia tahu nanti temuan-temuan kita ya. Wis nggak apa-apa. Demi kemanusiaan, kau boleh nyontek dari Indonesia.